Bagaimana kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Rela kamu? Dia pun menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tentu tidak, wahai Rasulullah, demi Allah, ja'alani Allahu fida'ak. STA TV, media syiar Islam. Ini hadis yang luar biasa ya. Mohon kita simak, terkhusus kita yang punya tensi tinggi dalam mendidik anak-anak ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya, atas kesalahan dan kekakuan kita di dalam menyikapi anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi teguran buat kita semua. Kata beliau, pernah seorang pemuda yang namanya syab, berarti udah baligh. Kalimat syab dalam bahasa Arab itu ya, untuk mereka yang sudah baligh hingga 35 tahun sampai 40 tahun. Itu sudah dinamakan syab. Pernah seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, i'dzalli bizina." Wahai Rasulullah SAW, izinkan aku melakukan zina. Dan Nabi sedang duduk dengan kaum muslimin, dengan para sahabatnya. Gimana? Seorang ayah, seorang ibu ya, diminta izin oleh anaknya untuk hal yang seperti ini. Atau yang lebih sepele dari ini. Dan terkadang seorang pendidik langsung main pukul ya, atau marah-marah, caci maki anak didiknya. Ustaz, boleh izin Ustaz? Itu apa nak? Mau main game ke warnet. Hitam ya, bisa naik tensinya kalau dia nggak hikmah. Ustaz, mau izin boleh Ustaz? Mau kemana nak? Mau nonton bioskop, malam besok ada film baru. Kalau seorang ustaz nggak punya ilmu tarbiyah, nggak punya background ya, pendidikan yang baik ya, dan insya Allah yang namanya seorang yang berilmu, hal-hal yang seperti ini ya tentunya sudah mengetahui. Hanya saja terkadang ya seorang yang namanya manusia lupa terhadap ya hal-hal yang Nabi SAW telah memberikan petunjuk dalam menyikapi anak-anak yang seperti ini. Melihat pertanyaannya itu atau mendengar pertanyaan itu tersebut, maka para sahabat yang hadir di majlis Rasulullah SAW saat itu, faqbala al-qawmu alaihi fazajaruh. Mereka langsung menghardiknya, memarah-marahinya. Ini anak muda datang kepada Nabi dan Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya. Tiba-tiba berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Ya gimana enggak marah para sahabat? Ini datang minta izin berzina kepada Nabi SAW. Para sahabat marah dan menghardiknya. Qalu mah. Kemudian mereka mengatakan, tahan. Ya, cukup. Faqal. Kemudian Nabi SAW berkata kepada pemuda ini. Perhatikan apa yang Nabi katakan. Udunuh, dekatkan dia kepada aku. Mau diapain kira-kira? Kalau ada seorang guru yang berkata kepada murid-muridnya yang minta izin berzina kepadanya, dekatkan, bawa dia dekat kepada aku. Ya, kemungkinan besar kinang olimang bekah, ini bahasa Aceh, ya kan? Aina santri keun ba abati ba pimpinan dayah tengah hati balebut. Abati lakai di nabati. Pu izin nyam doa. Koyak menzina tika hawa kutat. Tiba-tiba abati keun kabar dia aji kena. Nebah dia kena. Tarik kena dia betong lo. Kira-kira apa kinang? Perjuk le abati. Nyokan olimang bekah. Kemenan? Menanlah kira-kira. Ya. Baik, mungkin sebagian kawan-kawan tidak paham ya. Ini bahasa Aceh ya. Ya maknanya ya mungkin kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang pendidik kepada murid-muridnya, tolong bawa dia sampai dekat denganku. Orang akan mengira anak tersebut mungkin akan ditampar, akan dimarah-marahi. Tapi lihat apa yang akan Nabi SAW lakukan. Fadana minhu qariban. Maka anak tersebut pun mendekat dengan Nabi SAW. Qala fajalas. Tatkala Nabi atau dia telah dekat, beliau atau dia pun duduk di depan Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepadanya, atuhibbuhu li ummik. Wahai anak muda,
relakah kamu kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Ini Nabi mulai mengajak dia berpikir sehat, berdiskusi, ya, mengajak dia berdiskusi agar tercerahkan pikirannya, sehingga dia tidak mau lagi melakukan apa yang dia ingin lakukan sebelumnya, yaitu zina. Bagaimana kalau ibumu yang dizinai oleh orang lain? Rela kamu? Dia pun menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tentu tidak, wahai Rasulullah, demi Allah, ja'alani Allahu fida'ak. Ini ucapan yang biasa diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesetiaan. Jangan dipahami sesuai dengan zahir dari maknanya. Kalau diterjemahkan artinya adalah semoga Allah ja'alani Allahu fida'ak. Semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Bukan berarti beliau ingin menjadikan dirinya tebusan untuk Nabi, la. Tetapi ucapan yang seperti ini diucapkan oleh orang Arab untuk menunjukkan kesetiaan. Nah, atau keseriusan. Mendengar jawaban pemuda ini, maka Nabi pun menyatakan, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Demikian pula dengan orang lain. Orang lain juga enggak mau ibunya dizinai oleh orang lain. Kemudian Nabi kembali bertanya kepadanya, atuhibbuhu li ibnatik? Relakah engkau jika putrimu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, ja'alani Allahu fidak. Nabi pun berkata, walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Demikian pula orang lain. Orang lain juga enggak mau putri mereka dizinai oleh kamu. Setelah itu Nabi SAW kembali bertanya kepadanya, afatuhibbuhu li ukhtik? Relakah engkau apabila saudari kandungmu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, tidak, wahai Rasulullah, aku tidak rela saudari kandungku dizinai oleh orang lain. Maka Nabi pun mengatakan, demikian pula orang lain. Mereka juga enggak mau saudari mereka dizinai oleh kamu atau oleh orang lain. Setelah itu Nabi SAW kembali bertanya, afatuhibbuhu li'ammatik? Relakah engkau apabila bibimu dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak rela, tidak mau bibiku dizinai oleh orang lain. Maka Nabi pun mengatakan, orang lain juga demikian, juga enggak mau bibi mereka dizinai oleh manusia. Kemudian Nabi SAW kembali mengatakan, afatuhibbuhu li khalatik? Afatuhibbuhu li khalatik? Dan apakah engkau rela jika khalah engkau dizinai oleh orang lain? Khalah itu dalam bahasa Indonesia juga bibi artinya. Cuma khalah ini bibik, saudari kandung ibu kita. Ini salah satu dari kekayaan bahasa Arabnya. Kalau kita bahasa Indonesia ya bibik ya sama, adik bapak, saudari bapak kita juga bibik, saudari ibu kita juga dinamakan bibik. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Saudari kandung daripada ayah kita, kakak atau adiknya itu disebut ammah. Sedangkan saudari kandung daripada ibu kita itu disebut dengan khalah. Maukah khalah engkau dizinai oleh orang lain? Dia pun menjawab, demi Allah, tidak, wahai Rasulullah. Maka setelah itu Nabi mengatakan, walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Demikian pula orang lain. Mereka juga tidak mau khalah mereka dizinai oleh orang lain. Setelah itu Nabi SAW fawada'a yadahu alaih. Nabi pun meletakkan tangannya ke atasnya, di bahu atau di kepalanya. Kemudian Nabi mendoakan orang pemuda tersebut dengan doa yang sangat indah, yang hendaknya kita doakan anak kita atau anak didik kita dengan doa yang seperti ini. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farajah. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah hatinya dari syahwat, dan jagalah kemaluannya. Subhanallah, lihat betapa sempurna akhlak Nabi kita SAW. Betapa beliau menyayangi umatnya yang sedang futur. Betapa beliau rahmat di dalam mendidik. Betapa bijaknya beliau di dalam meluruskan kesalahan dari umatnya, terlebih khusus mereka yang masih muda. Nah, terlebih khusus dalam hal syahwat yang dilakukan oleh anak muda
Karena ini memang anak muda, tentunya syahwatnya jauh lebih kuat, lebih sempurna, dan lebih bergejolak daripada orang yang sudah tua.